Pagi persembahan RRI Manado. Shalom, selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara kami Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda di suasana pagi hari ini, tepatnya di Rabu 10 Juni 2026. Saya Ike Darsono Memuaya dan nantinya sebentar Anda akan ikuti renungan firman Tuhan, bahkan Anda bisa berdialog dan juga memohon topangan doa nantinya bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK yang pagi hari ini sudah bersama kami di studio. Oke, selamat pagi Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Senang sekali untuk suasana pagi hari ini bisa kembali bersama Bapak Pendeta dalam acara Mutiara Pagi. Dan kita akan mengangkat mengenai topik sukacita di dalam Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan Mazmur 92 ayat 5. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Pak Pendeta. Shalom, damai di hati. Damai di hati. Oke, gimana kabar Pak Pendeta hari ini? Puji Tuhan Yesus, luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat, ada sukacita di dalam Tuhan. Oke, Pak Pendeta, langsung saja saya serahkan kepada Pak Pendeta untuk renungan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Mbak Ike. Tuhan memberkati. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup firman kebenaran. Sebelum kami melanjutkan tugas kami butuh firman-Mu untuk senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kami. Tuhan kiranya menjamah dan menguduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Baik Darsono Memuaya bersama dengan tim diberkati oleh Tuhan. Semua yang mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkat-Mu. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Mazmur pasalnya 92. Mazmur pasal 92 ayat yang kelima. Firman Tuhan demikian. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Pendengar yang diberkati Tuhan, sukacita di dalam Tuhan. Wow, berarti kalau kita bicara sukacita di dalam Tuhan, ini adalah sukacita yang melimpah, karena kebahagiaan yang kita rasakan itu berasal daripada Tuhan. Pemazmur mau mengungkapkan dalam Mazmur 92 ayat yang kelima, sebab telah Kau buat aku bersukacita. Ini kalau sukacita di dalam Tuhan, dalam kondisi dan keadaan apapun, saudara. Ya, ketika kita dalam keadaan senang, bahagia, tapi juga di saat kita dalam pergumulan, ada sukacita di dalam Tuhan. Ya, kita bisa merasakan itu. Mungkin orang akan bertanya, bagaimana sukacita di dalam Tuhan? Sukacita di dalam Tuhan adalah ketika dalam kondisi dan keadaan kita tidak berdaya, kita masih memiliki sukacita karena ada pengharapan di dalam diri kita. Bahwa di saat kita lemah, disitulah kita kuat. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan baru buat kita untuk bisa melewati sebuah proses kehidupan di dalamnya. Makanya pemazmur mengungkapkan, sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu. Jadi pekerjaan Tuhan. Karena perbuatan tangan-Mu aku bersorak-sorai. Jadi semua yang dialami bersama dengan Tuhan akan membuat kita bahagia, akan membuat kita bersukacita. Kadang orang mengatakan, aduh susah bagi kita untuk melupakan Tuhan perbuatan, sampai melinangkan air mata, sampai menangis. Karena sulit bagi kita untuk mengungkapkan dengan kata-kata. Tapi air mata dapat menunjukkan ada kebahagiaan. Ini yang dikatakan adalah air mata kebahagiaan, karena di dalam Kristus. Pertanyaannya buat saya dan saudara, apakah kita mengalami sukacita di dalam Tuhan? Kalau kita mengalami, kita bisa berbagi itu dalam kehidupan kita setiap hari. Kita mampu menjadi saksi bagaimana Tuhan menolong kita berproses dalam kehidupan. Yang tidak mudah tentunya. Membuat hati kita bergembira dan berbahagia.
seberapa jauh kita memandang bahwa ketika dalam pergumulan kita tetap ada sukacita. Alkitab mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, kata Filipi pasal 4. Ya. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, ini ungkapan ini selalu diulang, ya. Jadi sukacita di dalam Tuhan, ya, itu harus senantiasa dialami oleh setiap orang percaya. Mungkin ada yang bilang, ada yang mengatakan begini, bagaimana kita mau bersukacita sedangkan kondisi dan pergumulan begitu berat yang saya hadapi? Disitulah tanda bahwa kita tidak mau bergantung pada kekuatan kita, tapi kita mau bergantung pada kekuasaan Tuhan. Kadang apa yang dipikirkan oleh manusia berbeda dan sangat jauh dengan apa yang dirancangkan Tuhan dalam hidup. Mari miliki sukacita di dalam Tuhan. Kalau pemazmur mau mengungkapkan ini, sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Jadi Tuhan yang membuat kita bersukacita, tugas kita adalah menjadi saksi bersukacita bersorak-sorai bagi kemuliaan namanya. Kehadiran kita harus mampu menjadi berkat. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Amin. Iya, firman Tuhan yang begitu indah untuk kita semua ya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK. Dan Anda bisa menyampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS ataupun WA kami di 0821 9583 5080 atau melalui kolom komentar YouTube RRI Manado. Silakan untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Ya, sudah langsung ini ada telepon Pak Pendeta. Ya. Iya, oke. Selamat pagi. Iya, halo, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana? Selamat pagi dengan Bapak James di Winorangian, Ibu Ike. Iya, Pak James di Winorangian. Seperti apa Ya. Pak James akan sampaikan kepada Pak Pendeta? Silakan. Selamat pagi Bapak Pendeta Alfred Daleno, Master Magister. Ya, dari Pak James, Pak Pendeta. Ya, silakan Pak Jil. Ya, terima kasih atas firman Tuhan yang sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi kehidupan manusia di zaman sekarang. Ya, pemazmur berkata, maksudnya Raja Daud berkata di firman, dia berkata kepada Tuhan, kalau boleh jangan rohmu jangan engkau ambil daripadaku. Sangat luar biasa. Dan yang ada di firman yang pernah Pak James bacakan, yaitu damai sejahtera hanya daripada aku, artinya hanya daripada Yesus Kristus, dan dunia tidak dapat memberikannya. Dan itu pernah terjadi sama Pak James. Dan kalau boleh Pak James, maksudnya Bapak Pendeta doakan keluarga Pak James dan anak-anak kalau boleh tetap mendapatkan damai sejahtera atau mendapatkan spiritual dari Yang Maha Kuasa. Itu aja dari James. Terima kasih Ibu Ika Darsono Mamoya. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, terima kasih. Selamat pagi, shalom. Iya, selamat pagi, shalom Pak James yang sudah bergabung pagi hari ini di Mutiara Pagi. Dan silakan untuk Anda pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada yang akan bergabung bersama kami di Mutiara Pagi hari ini, silakan memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk Anda boleh menyampaikan pokok doa Anda atau juga berdialog dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK terkait dengan topik yang diangkat pagi hari ini, sukacita di dalam Tuhan. Pembacaan di dalam Mazmur 92 ayat 5. Ya, Pak Pendeta silakan sambil kita menunggu pendengar dan pemirsa yang akan ikut bergabung ya. Oke, mungkin langsung saja Pak Pendeta untuk yang diberikan oleh Pak James Winorangian ya. Oke, mohon doa mungkin ya tadi. Ya, jadi kalau kita bicara damai sejahtera daripada Tuhan, nah ini kalau bicara damai sejahtera Mbak Ike, Iya.
betul damai ya. Apa yang alami, kita rasakan. Bukan berarti hidup kita itu tidak ada tantangan. Iya, Ya. betul. Pasti akan ada damai sejahtera dari Tuhan yang selalu mengelilingi kita. Itulah yang membuat Iya. kita hingga hari ini. Orang-orang percaya kepada Kristus, orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, dia akan mengalami sukacita di dalamnya, dia akan mengalami damai sejahtera. Makanya coba kalau orang ingat orang tua dulu dia bicara, aduh, pokoknya ini damai sejahtera ini kita rasa luar biasa sekali. Karena perjalanan kehidupan kita tidak selamanya mulus, Mbak Ika. Iya, Ada betul. tantangan dalam kehidupan yang justru membuat kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kita tidak bisa bergantung kehidupan kita pada kekuatan kita yang di atas, tapi kita harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dan itu yang dialami oleh pemazmur. Ya, Raja Daud dia mengalami begitu banyak tantangan. Ya, bahkan kita ingat sendiri ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, ya, bagaimana untuk membunuh dia. Tapi Daud tetap berserah pada Tuhan. Tuhanlah gunung batuku, ya, kubu pertahananku, ya. Tuhanlah naunganku, ya, di sebelah tangan kananmu, ya. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Itu ungkapan-ungkapan pemazmur. Kenapa? Karena dia yakin ada Tuhan yang menolong dan memberkati. Begitu, Mbak. Iya, Pak Pendeta, ada yang masuk lewat ya YouTube ya. Dari @Tommy_Abraham, bagaimana tips bisa tetap bersuka cita meskipun kadang di kantor kita sering menghadapi rekan kerja senior yang tidak mau terlibat dalam tugas tim dengan alasan so ada kuak ngoni yang muda-muda. Iya, bagaimana tips bisa tetap bersuka cita meskipun kadang di kantor kita sering menghadapi rekan kerja senior yang tidak mau terlibat dalam tugas tim dengan alasan so ada kuak ngoni yang muda-muda. Iya. Oke, silakan untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung ya. Oke, silakan biar dibahas sekaligus oleh Pak Pendeta atau juga nantinya akan dibawa dalam doa sebentar. Oke, ada telepon yang masuk. Selamat pagi, halo. Rp630 per tiket. Iya. Oke, iya. Ya, kami tidak bisa memberikan yes ya, ataupun mengiyakan ya, mungkin yang masuk ya. Oke, ya, bukan Anda bisa bergabung bersama kami tapi tidak memberikan Anda yang masuk akan diberikan yes oleh di pihak kami ya. Oke, ya, mungkin saya kembalikan kepada Pak Pendeta dulu ya, bagaimana tips bisa tetap bersuka cita meskipun kadang di kantor kita sering menghadapi rekan kerja senior yang tidak mau terlibat dalam tugas tim dengan alasan so ada kuak ngoni yang muda-muda. Iya, Pak Pendeta, silahkan sambil menunggu yang lain. Iya. Ya, memang ini ada perbedaan ya, Iya. Mbak, antara senior dan junior. Akhirnya kan kita bisa membuat perbedaan itu dengan apa yang dialami oleh sahabat kita Pak Tommy Abraham ya. Sebenarnya kalau kita minta tips ya yang mudah, bukan berarti kita tidak mampu melakukan yang terbaik, begitu ya. Ya. Bukankah dalam Alkitab ya diingatkan, Paulus mengingatkan Timotius ya, yang masih muda, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan ya dalam perkataanmu, tingkah lakumu ya, dalam kesucianmu. Jadi itu gambaran bahwa muda bertanggung jawab, tetapi ya muda mampu menjadi teladan. Jadi pekerjaan kita yang kita lakukan, Kolose 3:23, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Memang agak ganjal ya ketika mendengar ada yang mengatakan sudah ngoni gitu junior yang masih muda ya lakukan saja ya, tapi misalnya senior tidak terlibat dalam sebuah pekerjaan ya, kita yang muda menunjukkan kepada senior apa yang kita lakukan ini baik ya, dan kita kerjakan ini adalah hal yang betul-betul kita lakukan dengan sukacita, bukan dalam rangka mau menunjukkan kepada senior bahwa saya mampu melakukan itu
hanya ketika ada senior begitu. Iya. Tapi sebenarnya yang kita kerjakan, yang kita lakukan, ya tadi Kolose 3 ayat 23, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ketika kita melakukan itu dengan baik, penilaian orang pun ya akan berubah dalam kehidupan kita. Oh, dia tuh sungguh-sungguh ada backing ini, no. Ya, sekalipun yang kita harapkan sebagai junior adalah senior mau terlibat di dalamnya. Ya bisa saja misalnya senior menyuruh junior untuk melakukan itu karena senior juga tidak tahu bagaimana dia mau sendiri. Iya. Mungkin Dan iya, ya, yang muda-muda lebih fresh ya, Pak Pendeta. Kalau yang sudah tua, jadi iya kasih kesempatan untuk yang muda-muda lah. Karena yang tua sudah berbuat ya, iya memberikan kesempatan regenerasi gitu, iya, regenerasi. iya, Tapi bukan berarti tidak terlibat tidak terlibat, iya, waktu, tapi mungkin fungsi kontrol ya, pengawasan itu tetap iya, dilakukan senior. Karena kan yang bertanggung jawab misalnya untuk sebuah pekerjaan itu adalah senior. iya, Jadi junior yang mengerjakan tapi beban tanggung jawab itu kepada senior. Ketika tahan dilakukan berarti kan mereka akan cari siapa pimpinannya, iya, siapa yang bertanggung jawab untuk ini. Jadi sebenarnya ada keseimbangan ya, ada keterikatan yang lain. Asalkan baik iya, catatannya kita melihat ini dan kita mengerjakan ini sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan untuk sebuah kemajuan, misalnya perusahaan, kantor ya, atau untuk sebuah pelayanan. Begitu. Selalu kita lihat. Karena kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, ini bisa bahaya nantinya untuk sebuah persekutuan. Orang bilang semua ada pandang enteng. Aduh, kok masih junior, masa linganannya nak mau dengar kita mau bilang sebagai senior. Padahal kan bukan itu tujuannya. Kalau semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, berarti kita lakukan dengan sukacita. Pertanyaan bagaimana tips supaya tetap sukacita? Kerjakan apa yang jadi pekerjaan kita. Saya pinjam kata bilang begini Mbak Ika. iya, Katakan apa yang Anda doakan dan doakan apa yang Anda kerjakan. iya. Oke, sambil menunggu yang lain ya. Oke, Anda pendengar dan pemirsa RRI Manado, silakan Anda bergabung di 0821 9583 5080 atau juga di kanal YouTube RRI Manado. Ya, sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS atau WA di 0821 9583 5080 atau melalui kolom komentar YouTube RRI Manado. Ya, silakan untuk Anda kita membahas mengenai sukacita di dalam Tuhan. Bacaan Mazmur di 92 ayat 5 bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Ya, Pak Pendeta mungkin tadi sudah terjawab ya dari Pak James atau ya, sudah semua ya. Tadi juga dari @tommy_Abraham. Oke, ada telepon yang masuk. Ya, halo, selamat pagi, shalom. Halo? Ya, halo? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Iya. Selamat pagi, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Yurika di Paso. Ibu Yurika di Paso. Ya, Iya. Oke, Ibu Yurika silakan. Ya, apa yang mau disampaikan kepada Pak Pendeta? hanya meminta sokongan doa Ya. untuk anak saya. Iya. Ada sakit. Iya, namanya siapa, Bu? Victory Saiful Manopo. Ya. Victory Saiful Manopo. Victory. Ciko. Ya. Boleh dikasih kuat sedikit. Chico. Rico Manopo ya. Ya. Iya. Ada minta sokongan doa Iya. pada pendeta. Iya, sakit apa, Bu? Mengalami sakit jiwa. Sakit jiwa. Oh Dan iya. pengobatan. Dalam pengobatan ya. Sudah lama ya, Bu? 7 tahun. Berapa? 7 tahun? Ya, 7 tahun. Iya.
Ibu Yurika di Paso, anaknya Riko Manopo ya. Ya. Iya. Oke, iya, mohon topangan doa dari Pak Pendeta untuk anak Riko Manopo yang mengalami gangguan jiwa ya, Ibu Yuriko ya, Yurika seperti itu ya. Ya. Iya, Ya. oke. Itu saja Ibu Yurika? Ya. Iya, oke. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Yurika. Oke, shalom, damai di hati. Silakan yang akan bergabung, silakan. Mengingat waktu, silakan untuk Anda pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada, silakan Anda boleh bergabung bersama kami, sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS, WA di 0821 9583 5080 atau melalui kolom komentar YouTube RRI Manado. Ya, kami hadir untuk Anda dan saat ini waktu di studio kami pukul 5:05 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang akan menyampaikan ya, pokok-pokok doa juga seperti Ibu Yurika tadi, Pak James yang memohon topangan doa dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK, silakan kami masih menunggu Anda di 0821 9583 5080. Ya, saya kembalikan dulu ke Pak Pendeta mengenai ya kalau Ibu Yurika nanti disatukan ya Pak Pendeta. Ya, sambil menunggu penelpon atau yang akan masuk bergabung di komentar YouTube RRI Manado ya. Oke, saya kembalikan dulu ke Pak Pendeta bahasan kita. Ya, oke, ada telepon yang masuk. Iya, selamat pagi. Halo, shalom. Halo. Shalom, selamat Iya. pagi Mbak Ike. Iya, selamat pagi. Dengan Ibu siapa di mana? Bu Naeman. Dengan Mamna Eman. Iya, Ibu Di Banjir. Naeman. Oke, silakan Ibu Naeman. Selamat pagi Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno. Pagi. Shalom. Iya. Ya. Bersuka cita di dalam Tuhan. Minta maaf karena agak terlambat karena ada terima telepon subuh. Iya. Ada doakan orang. Pak Pendeta memang mengucap syukur dalam Tuhan. Beda dengan berbahagia. Ya, berbahagia memang cuma karena terima ya uang, ya jabatan, dapat rumah baru, itu kita rasa bahagia. Maka kalau bersuka cita itu beda. Karena apa? Sukacita itu apapun persoalan pergumulan yang orang alami, orang mampu bersuka cita, tapi berbahagia cuma khusus ketika orang diberkati. Nanti Pak Pendeta, karena ini firman Tuhan hari ini luar biasa, ya, Mazmur ya, diberkati orang hari ini. Nanti Pak Pendeta jelaskan ya di Roma 12 ayat yang ke-12, ya. Itu saja, biar ini firman ini jadi berkat buat orang semua dapat dengar. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta. Shalom. Iya. Oke. Iya. Terima kasih Ibu Naeman di Banjar. Oke, yang ingin ikutan bergabung lagi silakan untuk Anda. Oke, ada telepon yang masuk. Iya, selamat pagi. Halo, shalom. Halo. Iya, halo. Selamat pagi. Oke. Iya, ini ada yang masuk dari Randy Akmal Sastro di Tikala di WhatsApp. Ketika rencana masa depan tidak berjalan sesuai harapan, bagaimana kita tetap percaya dan bersukacita di dalam Tuhan? Randy Akmal Sastro di Tikala. Ketika rencana masa depan tidak berjalan sesuai harapan, bagaimana kita tetap percaya dan bersukacita di dalam Tuhan? Ya, ini dari Randy Akmal Sastro di Tikala. Oke, masih ada yang lain, silakan biar digabung sekaligus. Ya, nanti dijawab oleh Pak Pendeta dan nantinya dibawa dalam doa sebentar. Kalau masih ada yang ingin bergabung bersama kami di line telepon WhatsApp 0821 9583 5080 dan juga di kanal YouTube kami RRI Manado. Untuk Anda yang ingin ngechat di situ, komentar di situ, silakan. Oke, masih bersama kami di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Silakan Anda manfaatkan waktu dan kesempatan. Ya, saya kembalikan ke Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Iya, dari Randy dulu ya. Ketika rencana tidak sesuai ketika rencana masa depan tidak berjalan sesuai harapan, bagaimana kita tetap percaya dan bersukacita di dalam Tuhan? Iya, saya mau katakan bahwa rencana manusia berbeda dengan rencana Tuhan.
Ya, kita boleh punya rencana yang besar, rencana yang luar biasa, tapi kadang rencana kita itu, saya bilang tadi di awal, berbeda dengan rencana Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah, yang baik atas hidup kita. Kalau dikatakan tadi bahwa ketika rencana tidak sesuai dengan harapan, ya, karena kita berharap bahwa itu terjadi menurut kekuatan kita, kemampuan kita. Tapi berbeda dengan yang dirancangkan Tuhan. Tuhan bisa merancangkan kita dalam rencana yang luar biasa, itu lebih dahsyat dari apa yang kita pikirkan. Kadang memang kita mau mengatakan, Tuhan, apa yang kita harapkan begini tapi tidak terjadi. Ya, itu pada waktu kita merasa bahwa seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Namun, ya, ketika kita terus bergantung sepenuhnya pada Tuhan, dan kita akan lihat hasil akhir, ya, dari sebuah proses yang panjang itu, baru kita akan sadar, oh, apa Tuhan maksud yang lalu ditunda, ya, dan sekarang Tuhan mempersilahkan sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah kok dalam tapi hidup. Ya, saya kasih contoh begini, Mbak Ika. Iya. Jika seorang ibu yang berjualan setiap hari di pasar, saya sering sampaikan di mana saja, dia setiap pagi harus membawa jualannya, ya. Jadi dia pembuat tahu, jadi dia harus bawa ke pasar. Ya, setiap hari dia berdoa, tapi perjalanan dari rumah menuju ke pasar itu harus melewati pematang sawah, dan dia harus memikul itu atau membawa itu setiap hari sebelum ke tempat menunggu kendaraan. Apa yang terjadi? 1 bulan itu berjalan dengan lancar. Bulan kedua dia berdoa dan tiba-tiba, ya, waktu dia membawa jualannya dia terpeleset, ya, jatuh dan semua tahunya itu hancur. Pada waktu itu dia memungut tahu sambil menggerutu, ya, menangis dan mengatakan, bagaimana oleh Tuhan ini? Ya, kita berdoa akhirnya kita mengalami musibah. Ini bukan cuma rugi, nyana kembali modal ini, ya, nyana ada untung ini. Nah, dia pulang sambil mengumpulkan yang jatuh itu dan pulang dengan rasa sedih, seolah-olah dia tidak mau berdoa lagi dan menyalahkan Tuhan. Tapi tiba-tiba, Mbak Ike, sesudah kejadian itu 5 menit dari dia menggerutu, ada telepon masuk, ya, dan mengecek di mana. Ada di rumah, napa kita tahu ini ancur lantaran kita jatuh. Oh, puji Tuhan, karena sebenarnya kendaraan yang sering jemput, ya, tadi pagi mengalami kecelakaan dan semua penumpang di dalamnya meninggal dunia, termasuk Apa yang dia katakan? Dia bersyukur kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku minta ampun, ya, aku salah, ya. Kalau bayangkan baiknya, kalau dia tidak jatuh, dia korban. Jadi, ya, kadang kita sempat mempersalahkan Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli atas hidup kita. Padahal Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Tuhan menunda karena bisa saja di depan itu ada hal yang bisa menjadikan kita maut. Ada hal yang bisa menjadikan kita tidak berdaya dan sebagainya. Kita tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu yang paling indah. Rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi ini menjadi penguatan bukan hanya untuk Randy, tetapi kita semua. Termasuk saya, Mbak Ika, ya. Maksud saya, misalnya, si contoh pribadi, mengalami saya sebenarnya sudah dijadwalkan untuk ujian profesi, tiba-tiba tertunda, ya. Saya tidak menyalahkan Tuhan, ya. Saya justru mau bersyukur pada Tuhan. Mungkin ada rencana Tuhan yang indah. Saat teman sudah duluan ujian, saya punya target. Tapi kita harus lihat ada Tuhan yang punya rencana yang indah. Iya, betul. Itu Mbak Ika. Iya. Oke. Iya. Bisa langsung menjawab untuk Mamna atau tampung dulu atau gimana? Iya. Baik, yang terakhir sebelum dibawa dalam doa, ya, Pak Pendeta. Bagaimana, ya, ada yang masuk dari WhatsApp, bagaimana caranya supaya torang ndak gampang iri pas lihat orang lain hidup kelihatan lebih sukses, dari Emon di Pal 4. Bagaimana caranya supaya torang ndak gampang iri pas lihat orang lain hidup kelihatan lebih sukses. Ya, Pak Pendeta, demikian Emon di Pal 4.
Ya, mungkin saya kembali ke Pak Pendeta untuk menjawab dan setelah itu merangkum semuanya dalam doa. Ya, Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Baik, eh, Mbak Ika, kalau kita Ya. bicara tidak iri ya, Mm-mm. tidak iri terhadap kesuksesan orang lain. Nah, ini yang kadang cenderung dilakukan oleh manusia, Ya. ya. Tidak bisa lihat orang sukses, ya kita merasa iri. Apa so dia dapat itu? Dari mana so itu? Ya, saya sering katakan begini. Kalau lihat Birman dapat beli motor, kadang orang jabaga sendiri, ngeng 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 ngeng. Padahal Birman yang beli motor bukan kita. Tetangga membeli kulkas, kita yang keinginan sendiri. Sendiri. Itu karena berarti apa? Iya. Kita iri gitu ya. Kita melihat orang lain sukses. Iya. Sebenarnya setiap berkat itu sudah diatur oleh Tuhan. Iya. Ya. Mm. Tapi Mbak Ika ada tetapinya. Bagaimana kita mau berusaha ketika Tuhan mempercayakan itu? Yang membuat orang kadang iri karena dia tidak mau berusaha. Iya. Ya. Ya. Orang lain kenapa dia sukses? Karena dia punya usaha. Yang terpenting adalah dalam usaha itu kita mau mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Karena kekuatan kita terbatas. Kita boleh punya cita-cita setinggi langit misalnya. Tapi kita tidak melibatkan Tuhan. Iya. Boleh kita dapat hari ini. Tapi bisa saja langsung lenyap. Tapi kalau kita libatkan Tuhan, yang kita peroleh daripada Tuhan itu adalah berkat, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Iya. Gitu. Betul. Jadi kita tidak perlu iri. Saya tidak perlu iri kepada Mbak Ike misalnya. Ini contoh, ya. Mbak Ike hari-hari siaran, berarti semua orang so kenal Mbak suara. Pasti tahu, oh ini Mbak Ike ini, ya. Ini Bung Mike ini tulis ini Mbak Denny dan lain sebagainya, ya. Saya tidak perlu iri dengan mengatakan bahwa kenapa saya harus sama Mbak Ike ya. Ya Mbak Ike cuma dapat dengar dari suara, dapat lihat lagi di YouTube dan ada RRI dan lain sebagainya. Iya. Tiap orang sudah ditata diatur oleh Tuhan dengan berkat masing-masing. Kita tidak perlu iri, gitu ya. Dan kita bisa melaksanakan tugas kita dengan sukacita itu karena Tuhan yang memberikan. Saya mau rangkum dengan sampaikan oleh Mamna dalam Roma pasal 12 ya. Ya, minta penjelasan ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jadi sukacita itu harus penuh pengharapan ya. Mbak Ike punya pengharapan bahwa saya akan meraih apa yang menjadi kerinduan saya. Itu harapan kita. Makanya kita bersukacita. Kalau sabar dalam kesesakan, menggapai sebuah sukacita bukan berarti tidak ada tantangan. Makanya untuk melewati tantangan atau proses itu harus sabar. Dan yang terakhir, untuk bisa sabar, untuk bisa mencapai apa yang disebut dengan sukacita, orang mesti bertekun dalam doa. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kalau tidak, kita akan kecewa saat ada masalah, ada pergumulan, saat kita dikecewakan, dan lain sebagainya. Iya. Jadi itu Mbak Ika. Iya. Oke Pak Pendeta, silahkan rangkum semuanya apa yang disampaikan oleh pendengar pemirsa RRI Manado untuk dibawa dalam doa. Silakan Pak Pendeta. Baik, pendengar yang diberkati Tuhan, saya mau katakan tetap bersukacita di dalam Tuhan, ya. Jangan pernah jauh daripada Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita yang terbatas. Tapi saat kita mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas dengan segala kuasa, maka Dia hadir menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau yang mengasihi kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Kami bersuka cita karena kami menyaksikan betapa Tuhan baik atas hidup kami. Nafas hidup Engkau masih beri. Sekalipun Tuhan tantangan demi tantangan harus kami lewati, tapi kami tidak pernah kehilangan sukacita karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami mau berdoa kepadamu supaya Tuhan memberi terus kami pengharapan iman untuk bisa melihat ada rencana Tuhan yang indah atas hidup kami. Berkat itu Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati bahkan para kru yang bertugas secara khusus Mbak Ike Darsono Mamuan diberkati pribadi dan keluarga bersama dengan yang saat ini melaksanakan tugas mereka. Kami percaya harapan mereka, kerinduan mereka akan dijawab dan didengar oleh Tuhan. Tapi juga kami mau berdoa bagi mereka yang sudah masuk
lewat telepon, lewat WA, lewat YouTube, bahkan sudah bisa mendengar bersama apa yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan kiranya memberkati mereka, termasuk memberkati Ibu Gita Tondo yang bergumul bersama dengan Pak Okta untuk orang tua Mama Kekasih. Tangan Tuhan menjamah dan memberi pemulihan. Tapi juga memberkati Tuhan untuk Pak James yang rindu supaya tetap punya damai sejahtera atas hidupnya, dan dia mendoakan untuk keluarganya biar kiranya selalu ada di dalam Kristus. Memberkati untuk Tommy Abram dengan penuh pengharapan iman untuk bisa melihat damai Tuhan dan sejahtera Allah. Memberkati Ibu Yurike De Paso untuk anak Riko Manopo. Di tengah gumulnya biar Tuhan taruh roh sukacita atas hidupnya, supaya dalam dia menjaga dan merawat anak kekasih ada kebahagiaan, karena ini adalah titipan dari Tuhan. Memberkati Bapak Boy dan anak Ruli yang ada di Tomofan. Memberkati Ibu Naeman yang ada di Banjar. Bahkan Saudara Randy di tengah gumul, bahkan Emon yang sudah masuk hari ini pun ada dalam berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati Ibu Welmin Tamangendar, Bapak Yunus Pangemona, orang tua Bapak Franky Panelewen, orang tua Ibu Usia Tumengkol, Ibu Sumampo Putong, Ibu Poluan, lansia Abraham Saryo Sentra, bahkan Tuhan memberkati Ibu Diana Tangian yang bersyukur karena 54 tahun dalam kebahagiaan karena Tuhan, Bapak Adolf Adung, keluarga Adung Kilapong, Ibu Aneke yang ada di Paniki, dan semua kami yang mendengar, biar kiranya ada dalam berkat Tuhan. Yang menyaksikan lewat kanal YouTube ada dalam berkat-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Indonesia, Sulawesi Utara, kabupaten, kota, sampai lingkungan di mana kami tinggal. Kami akan melanjutkan tugas kami. Tuhan tolong agar kami penuh sukacita mengerjakannya. Kami berdoa dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sampaikan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK yang sudah memberkati kita semua, bahkan sudah mendoakan kita semua dalam berbagai pergumulan dan juga dalam kehidupan kita dan juga yang akan beraktivitas. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK, dan kita akan jumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya Ike Darsono Memuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja pagi hari ini menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan